Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Terakhir saya ceramah ini Ramadan tahun kemarin itu saya bahas masalah riba. Dan alhamdulillah DKM meluncurkan program pintar ya. Walaupun skalanya masih kecil ya, moga-moga kedepannya makin besar karena ribuan langkah dimulai dari satu langkah kecil. Sekarang saya mau membahas masalah dakwah. Jadi penceramah kemarin itu kan bahas masalah kewajiban muslim itu salah satunya adalah dakwah. Jadi dakwah itu tiap masa itu bergeser. Dulu pas Rasulullah di Mekah, Rasulullah itu sempat dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu hijrah ke Madinah, Rasulullah itu sudah dakwah terbuka. Dan setelah itu Rasulullah sempat berdakwah itu menggunakan surat ke kerajaan-kerajaan non-muslim. Pernah mengirim surat ke Raja Mukaukis di sekarang tuh Mesir, itu mendapatkan respon positif dan dibalas suratnya walaupun nggak langsung masuk Islam ya, tapi mendapatkan balasan surat dan mendapatkan hadiah kuda dan budak. Setelah itu Rasulullah pernah mengirim surat ke Romawi. Romawi itu rajanya Heraklius. Di situ juga penguasa Romawi merespon positif, sempat bertanya-tanya ke utusan Rasul karena ngirim suratnya itu bukan by post ya, tapi ngirimnya dengan utusan, dan sempat bertanya-tanya ke utusan Rasul gimana sifat Rasul, gimana bentuk keturunannya, terus garis keturunan Rasul dan lain-lain, dan sempat mengakui bahwa ini Rasul yang dijanjikan di Injil. Jadi walaupun akhirnya tetap tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya, tapi sempat suatu titik Raja Heraklius itu mengakui bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Romawi ini sebenarnya kerajaan yang istimewa ya, karena kerajaan yang kemenangannya diabadikan di Quran. Itu di surat Ar-Rum itu Romawi. Itu sempat dikisahkan, diramalkan bahwa akan kalah dan akan menang selanjutnya dan akan berjaya. Di Ar-Rum ayat 2 dan 3 kalau yang membaca. Terus Rasulullah juga mengirim ke Persia, ke Raja Kisra. Raja Kisra itu terkenal penguasa yang kejam dan otoriter ya. Setelah membaca surat Rasul, langsung merobek surat Rasul dan hampir membunuh utusan Rasul sebelum akhirnya berhasil kabur dan menyampaikan ke Rasul bahwa suratnya dirobek. Dan Rasulullah seketika berdoa bahwa semoga tahta Raja Kisra juga dirobek seperti dia merobek surat Rasulullah. Dan benar, setelah itu gak lama dari itu langsung kekuasaannya itu diberontak oleh anaknya, sehingga dia turun tahta. Gak lama dari dia merobek surat Rasulullah. Dan Rasul juga pernah mengirim ke Habasyah, Raja Najasyi, dan responnya sangat positif dan langsung syahadat dan masuk Islam saat itu juga. Jadi Raja Najasyi di Habasyah itu di Ethiopia ya, di Afrika lah. Itu merupakan sekutu Rasul, dan saat meninggal pun Rasulullah sholat ghaib itu. Raja Najasyi meninggal, Rasulullah sholat ghaib pertama itu saat Raja Najasyi meninggal. Nah sekarang bergeser ya, saat ini kan masanya udah beda, dan generasi sekarang ini kan generasi zilenial, kalau kata Pak Teddy itu generasi zilenial. Jadi kita tidak bisa lepaskan dari sosial media. Semua serba sosmed ya, karena sosmed itu sangat powerful ya, sangat powerful.
Bila kita menggunakan untuk kebaikan, untuk berdakwah dan lain-lain, maka akan sangat powerful. Tapi ya kalau kita gunakan untuk nyinyir, untuk provokasi dan lain-lain ya juga berbahaya juga gitu loh. Jadi memakai senjata itu tergantung yang make. Kalau ada istilah Jawa itu not the gun, but man behind the gun. Nah itu kita harus bisa memanfaatkan sosial media ya, kalau untuk dakwah dan lain-lain ya. Jadi bagaimana caranya agar kita menyampaikan hanya kebaikan di sosial media, gak usah posting-posting status yang gak penting, yang gak ada manfaatnya. Mending kita posting-posting kebaikan, karena bila kita posting kebaikan pasti akan mendapatkan pahala kebaikan. Seperti hadis Muslim nomor 1893, mandala ala khairi falahu minkum fajru fa'ilihi. Barang siapa yang menyampaikan kebaikan dan diamalkan oleh orang lain, maka penyampai dan pengamal akan mendapatkan pahala yang sama. Kita posting mengenai keutamaan sholat sunnah rawatib dan ada yang mengamalkannya, selama dia mengamalkannya kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan sholat sunnah rawatib itu. Jadi itu suatu kesempatan untuk berdakwah, ladang dakwah. Jadi mari kita gunakan HP kita, kamera kita, komputer kita untuk syiar dakwah, untuk membantu agama Allah. Jadi aplikasinya sudah banyak ya, apalagi sekarang zaman pandemi ini kan semua anak udah punya akses ke HP. Jadi kita tidak bisa lepaskan bagaimana membatasi anak, karena semua sudah pakai HP daring, sekolah online dan segala macam. Sampai TK pun sekarang juga pakai HP. Dulu anak saya Ali itu sekolah itu sampai sempat daring online pakai HP. Walaupun akhirnya saya suruh cuti karena menurut saya gak efektif TK pakai HP itu. Jadi saya sempat berhenti setahun gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah sudah tatap muka ya. Dan aplikasinya dakwah itu sudah banyak lah. Seperti kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat itu kan pakai sosial media viralnya sampai kemana-mana. Itu sekarang terkenal karena YouTube-nya dan sudah punya official channel juga ya. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Di luar negeri juga ada Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Jufri itu sudah punya official channel YouTube juga. Dan sekalian itu kalau di Indonesia itu ada Masjid Jogokarian di Jogja. Itu luasnya sebenarnya saya pernah sekali ke sana tuh tidak begitu besar. Ya mungkin sebesar Al-Kahfi ini, malah kalau sama parkirannya mungkin lebih besar Al-Kahfi. Itu di sana terakhir Idul Adha itu menyembelih 54 ekor sapi dan 46 kambing. Dan hebatnya sebagian besar itu donaturnya dari luar kota ya, dari bukan jamaah di masjidnya, jadi dari kekuatan sosial medianya. Dan kalau di Bandung itu ada Masjid Al-Latif Bandung di Cihapit Bandung itu sosial medianya juga kuat itu. Jadi menjadi magnet para ustadz, para habib pada kesana. Dan dulu sih tiap Senin, saya pernah sekali kesana, tiap Senin malam itu banyak para pemuda, para orang yang pulang dari dari kantor, ibu-ibu juga, terus ABG juga lebih banyak pemuda lah, mendengarkan kajian di sana, karena ya mungkin di sana bahasnya nggak hanya bahas masalah syariah juga, terus masalah bisnis secara Rasul dan masalah muamalah dan lain-lain. Jadi kita memang harus sertakan pemuda-pemuda di setiap kegiatan di masjid. Jadi dengan dasar hadis itu dan para aplikasinya yang tadi saya sampaikan ya, saya mengajak pemuda-pemuda di sekitaran Adipura ini untuk membantu. Kita lagi bangun sosmed Masjid Al-Kahfi ini,
kita baru punya FB dan Instagram dan YouTube ya. Jadi menurut saya lumayan powerful lah. Kemarin kayak Instagram itu saya baru kirim video start Ramadan. Tadi malam langsung hari ini sekitar 4.000-an view. Jadi kalau mau 4.000 orang walaupun sambil tidur-tiduran, ya anggap 1% 2% udah puluhan orang gitu kan. Jadi moga-moga dari ada manfaatnya lah, ada mengamalkannya dan lain-lain. Jadi kita mengajak nih kita untuk membantu sosial media Masjid Al-Kahfi. Apabila ada yang mau bantu sosmed kita, nanti mau jadi kreator atau apa, bisa hubungi Ghafur atau saya boleh. Kita ajarkan juga nanti edit video dan lain-lain, nanti kita ajarkan. Karena ya zaman sekarang semua serba HP, mungkin kita sehari itu sudah megang HP itu berjam-jam gitu kan. Apalagi para pemuda, nah, generasi muda itu udah pasti kedepannya semua serba HP gitu. Ya mungkin itu saja. Mungkin terakhir ada kuis sedikit. Miss, ini ada sarung sedikit, ada sarung buat lebaran. Sekarang pertanyaannya, lumayan buat lebaran. Pertanyaannya, sebutkan Raja Romawi tadi. Ada yang tahu? Oh. Heraklus, ya benar. Coba dapat sarung. Ya ini nggak bawa mukena nih, bawanya sarung aja nih. Terus sebutkan kerajaan, salah satu kerajaan yang dikirimin surat oleh Rasulullah selain Romawi ya. Hah? Apa? Pak Ino? Majasi. Najasi benar. Itu Raja Najasi di Habasah. Sebutkan pertanyaan ketiga. Apa ini ibu-ibu kali ya? Tapi sarung nggak apa-apa Bu ya. buat suaminya. Sebutkan hadis yang menyatakan untuk bahasa Indonesia nggak apa-apa Bu. Bahasa Indonesia yang hadis yang tadi saya sebutkan masalah menyebarkan kebaikan. Betul lah. Tinggal dua. Ada dua lagi. Sebutkan hadis bahasa Arabnya, katakan walaupun satu ayat itu apa bahasa Arabnya? Pak Fidi ya? Oh enggak boleh. Pak Aset boleh. Walihani walayan.
Raja Raja Persia yang menyobek-nyobek surat Rasulullah itu apa tadi? Gak ada yang ngerti. Salat gaib pertama Rasul saat apa tadi? Hah? Oh iya betul. Najas. Oke, mungkin sampai itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.